Halo semuanya, selamat datang di channel Mangari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mendengarkan alur cerita manhwa Prileswo. Selamat menonton alur ceritanya. Salah satu kota di benua Changlan, yaitu kota Linshui dari klan Qin. Di benua Changlan, jika seseorang ingin menjadi pendekar, membangkitkan jiwa bela diri sangatlah penting. Hanya dengan jiwa bela dirilah seseorang bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk menyerap ki dan berkultivasi. Para pendekar dibagi ke dalam peringkat besar Tian, Di, Xuan dan Huang, yang mana setiap peringkat dibagi lagi ke dalam 10 tingkatan. Peringkat dari seorang pendekar akan ditentukan dengan kecepatan kultivasi, kemampuan, dan potensi dari seorang pendekar. Dengan demikian, jiwa bela diri yang lebih tinggi akan memberikan seseorang peluang lebih besar untuk menjadi ahli ke depannya. Terlihat ada seorang anak yang sedang berkultivasi. Dia dari keluarga Qin yang bernama Qin Changkong. Terlihat dia sedang membangkitkan jiwa seni bela dirinya, yaitu jiwa bela diri harimau. Tetua yang melihat kebangkitan Qin Changkong terkejut, karena itu merupakan 5 sinar kuning, jiwa bela diri binatang buas yang berada di tingkat 5 Huang. Banyak orang yang bersorak kepada Qin Changkong. Qin Changkong membangkitkan jiwa bela diri tingkat 5 Huang. Sudah pasti dia jenius. Akhirnya muncul seorang jenius di klan Qin, ucap banyak orang dari anggota keluarga Qin. Qin Changkong membanggakan dirinya. Aku sudah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 5 Huang. Akulah jenius nomor 1 di klan Qin. Qinan, kau hanyalah seorang sampah, pikir Qin Changkong dengan sombong dan bangga akan pencapaiannya. Terlihat di belakang Qin Changkong ada seorang anak muda bernama Qinan. Tetua Qin kemudian menyuruh Qinan untuk maju berkultivasi dan membangkitkan jiwa bela dirinya. Karena ini merupakan giliran dari Qinan. Terlihat Qinan berdiri dan siap untuk maju ke depan. Sedang Qin Changkong kesal dengan Qinan karena merupakan pesaing dari Qin Changkong. Banyak orang yang penasaran dengan jiwa dewa bela diri Qinan. Menurutmu jiwa bela diri seperti apa yang akan dibangkitkan Master Muda Qinan? Dia jelas lebih berbakat dibanding Qin Changkong. Pasti tingkatnya lebih tinggi. Aku punya firasat kalau jiwa bela dirinya yang akan dibangkitkan Qinan akan tidak tertandingi, ucap orang-orang bangga dengan Qinan. Dengan menghela nafas, Qinan berpikir bahwa akhirnya hari ini tiba juga, pikirnya. Terlihat tetua keluarga Qin memerintahkan semua orang untuk tetap diam dan jangan mengganggu kebangkitan Qinan. Qin Changkong mengatakan bahwa jiwa bela diri ditentukan oleh langit, tidak akan bisa diubah. Apa kau pikir jiwa bela diri tingkat 5 Huang mudah untuk dibangkitkan? Kita lihat saja, jiwa bela diri Qinan mungkin tingkat 2 Huang, kata Qin Changkong dengan angkuhnya. Dengan harap-harap, Qin Changkong berpikir bahwa Qinan jiwa bela dirinya pasti lebih rendah dari peringkat 5 Huang. Terlihat Qinan sedang mengeluarkan aura kebangkitan jiwa bela dirinya. Muncullah aura yang cukup kuat. Namun jiwa bela diri yang dikeluarkan Qinan hanya jiwa pedang. Tetua yang melihatnya mengatakan hanya 1 sinar kuning, dan itu merupakan jiwa bela diri tingkat 1 Huang, kata tetua dari keluarga Qin. Banyak orang yang heran. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Apa benar Qinan membangkitkan jiwa bela diri yang lemah? Bagaimana mungkin? Kata beberapa orang yang melihat kebangkitan jiwa bela diri Qinan. Qinan berpikir bahwa pedang api merah, jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Ternyata menurutnya itu benar. Sesuai dengan dugaannya, pikir Qinan. Qin Changkong yang melihat hasil dari kebangkitan jiwa bela diri Qinan langsung tertawa dengan keras. Dia mengatakan ke Qinan, Qinan, aku tidak pernah menyangka kalau kau akan membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Jenius macam apa kau? Orang lemah, ujar Qin Changkong kepada Qinan. Dengan ini aku Qin Changkong menjadi jenius nomor 1 di klan Qin dan jenius nomor 1 di kota Linshui, cap Qin Changkong sesumbar kepada semua orang. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang adalah jiwa bela diri terendah dari semua pendekar. Bahkan disebut sebagai roh bela diri yang sama sekali tidak berguna. Kebanyakan orang paling tidak akan membangkitkan 2 Huang atau di atasnya. Semua orang yang melihat Qinan memberikan tatapan yang sulit diartikan. Ada seseorang yang mengatakan, kacau, sungguh sampah. Jenius nomor 1 pantatmu. Dia tidak lebih dari pemilik jiwa bela diri sampah.
Orang lain juga berbisik, itu sungguh tingkat 1 huang. Sudah pasti itu sampah. Sampah. Tidak berguna. Keluar dari klan Qin, cap orang yang kesal dengan hasil Qinan. 2 tetua keluarga Qin terkejut. Bagaimana ini mungkin terjadi? Aku tidak menyangka kalau jenius nomor 1 dari klan Qinku hanyalah seorang sampah. Ucap kedua tetua Qin yang sangat kecewa dengan hasil yang diraih Qinan. Qin Jangkong mengatakan sudah dibilangkan, setiap jiwa bela diri ditentukan oleh langit. Jadi, bagaimana jika kau mampu menciptakan jiwa bela dirimu sendiri? Kau hanya akan berakhir menjadi sampah. Ucap Qin Jangkong di tengah lapangan mengejek Qinan. Mendengar ucapan Qin Jangkong ada beberapa yang mengatakan, jadi kakak Qin Jangkong benar-benar luar biasa. Tingkat 1 huang benar-benar sampah, bahkan tidak bisa disamakan dengan babi. Tidak kusangka kita memperlakukan dia sebagai master muda klan Qin. Benar Qinan tidak cocok untuk master muda kita. Keluarkan dia dari klan Qin, ucap anggota klan Qin. Hanya saja Kak Qin Jangkong benar-benar hebat. Hanya dia yang bisa menyandang gelar master muda. Ucap orang-orang menuntut Qinan untuk keluar dan memuji Qin Jangkong. Di kedai-kedai banyak orang yang membicarakan kegagalan Qinan. Hei, kalian sudah dengar, jenius nomor 1 kota Lin Sui hanyalah pemilik jiwa bela diri tingkat sampah. Bagaimana bisa itu terjadi? Bukankah Kaisar bela diri pernah bilang kalau Qinan termasuk orang-orang paling berbakat dari generasinya? Tidak ada yang mustahil? Apa kota Lin Sui ini bahkan kekurangan orang jenius? Entahlah, ucap para pelanggan kedai yang membicarakan kegagalan Qinan. Di lapangan klan Qin, terlihat Qinan sedang berkultivasi. Jalur kultivasi dimulai dengan alam pencampuran tubuh, dan alam ini selanjutnya dibagi menjadi 10 lapisan. Alam pencampuran tubuh disebut proses percampuran tubuh dengan menyerap Qi. Selagi berkultivasi, Qinan berpikir bahwa tingkat dari jiwa bela diri memanglah penting. Meskipun mungkin tidak mencapai apapun setelah berkultivasi selama 3 jam. Kemungkinan Qin Jangkong akan mencapai lapisan pertama dari percampuran tubuh setelah berkultivasi selama 3 jam. Kemungkinan Qin Jangkong akan mencapai lapisan pertama dari percampuran tubuh setelah berkultivasi untuk periode waktu yang sama. Namun sebenarnya aku cukup beruntung telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 huang. Jika itu dari dunia lain, sepertinya aku akan sangat ragu. Saat itu ketika aku masih berumur 14 tahun dan pergi berlatih, tiba-tiba dirinya tersambar petir. Sambaran petir itu mengenai dirinya. Petir merah. Setelah itu muncul sebuah jiwa bela diri di dalam tubuhnya. Dan jiwa bela diri itu dikenal dengan jiwa perang suci. Agar bisa memperoleh jiwa perang suci itu sepenuhnya, dirinya harus mengorbankan jiwa bela dirinya. Terlebih jika seseorang memiliki jiwa bela diri peringkat yang lebih tinggi, maka akan semakin kecil kesempatan orang itu untuk membangkitkan jiwa perang suci dengan benar. Tetapi jika seseorang memiliki jiwa bela diri tingkat 1 huang, orang itu pasti ampuh membangkitkan jiwa perang suci ini. Artinya, sudah pasti dirinya akan membangkitkan jiwa perang suci, pikir Qinan. Qinan kemudian berteriak, keluarlah pedang api merah. Dengan upaya konsentrasi yang baik, keluarlah jiwa bela diri pedang merahnya. Kemudian Qinan melakukan pengorbanan, jiwa bela dirinya dikorbankan untuk mendapat jiwa perang suci. Tidak lama kemudian jiwa bela dirinya melebur dan masuk ke dalam tubuh Qinan. Dengan nafas terengah-engah, Qinan menyelesaikan pengorbanannya. Tak lama kemudian belakang tubuh Qinan bersinar. Akhirnya dirinya berhasil mendapatkan jiwa bela diri perang suci. Setelah bangun dari pingsannya, kepala Qinan merasakan sakit yang cukup parah. Dia berpikir suara itu benar-benar mengerikan. Apa itu tadi? Dia sudah lupakan. Pertama, dirinya akan melihat bagaimana tampilan jiwa perang sucinya. Dengan duduk bersila seperti akan berkultivasi, Qinan kemudian mengeluarkan jiwa seni bela dirinya. Dia sangat terkejut, karena itu merupakan jiwa perang suci. Jiwa bela diri tingkat 6 huang. Jiwa perang suci ini tidak akan berhenti membuatnya kagum. Menurutnya, hal yang pertama yang diuji adalah efeknya pada kultivasinya. Pikir Qinan mencoba kultivasinya. Dia terkejut. Jiwa bela diri ini benar-benar bisa membuatnya memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan.
Kecepatan kultivasi yang dimilikinya lebih cepat 10 kali daripada kecepatan kultivasi tingkat Huang Pedang Api Merah, pikir Kinan terkejut. Setelah melakukan kultivasi 3 jam kemudian, hanya 3 jam saja, dirinya sudah bisa menerobos lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh. Jiwa perang suci memang tidak ada tandingannya. Dengan bantuan jiwa perang suci ini, mimpinya untuk menjadi seorang ahli tidak lagi hanya sebuah mimpi belaka, pikir Kinan dengan penuh kebahagiaan. Di kediaman Kinan, pelayannya memanggilnya. Master muda, aku di sini untuk memberikan jatah pil Anda bulan ini, ucap pelayan Kinan. Dengan penuh wajah gembira, Kinan berkata bahwa harum sekali. Cepat, berikan padaku. Biarkan aku cicipi sedikit. Yap, Kinan ingin mencoba pilnya. Namun pelayannya langsung melemparkan pilnya dan berkata bahwa master mudanya sangat mesum. Namun Kinan mengatakan bahwa adikinya salah paham. Yang dirinya maksud adalah pil itu, bukan adikinya. Kinan kemudian membuka pil yang sudah didapat dari pelayannya. Dilihat jumlah pilnya sebanyak itu, pikirnya. Aku telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang, dan dirinya dicap sampah. Para tetua kan tidak akan pernah memberikan pil sebanyak ini. Satu-satunya alasan logis untuk ini adalah ayahnya. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan dirimu, kir Kinan dengan penuh keyakinan. Kinan kemudian memakan pilnya, dan auranya berkumpul di sekitar tubuhnya. Apa yang terjadi? Ki spiritual dari pil pencampuran. Tubuhnya tiba-tiba diserap oleh sesuatu yang lain. Apa mungkin jiwa perang suci? Pikir Kinan. Kemudian Kinan memakan pil lagi, yang tersisa jiwa perang suci itu menyerap energi spiritual dari pilnya. Bodoh amat, dirinya akan makan saja semua pil ini dan lihat apa yang terjadi, pikir Kinan melakukan percobaan. Kemudian setelah menelan pil terakhir, tiba-tiba aura jiwa bela diri Kinan langsung mengalami peningkatan. Peningkatan dari peringkat 6 menjadi tingkat 7 Huang. Jiwa perang suci ini bisa meningkatkan dirinya dengan memakan pil yang cukup. Sebuah jiwa bela diri merupakan hadiah dari surga. Ketika jiwa bela diri seseorang bangkit, jiwa bela diri itu akan menemaninya selama sisa hidupnya. Jiwa perang suci bisa menaikkan tingkatannya dengan menyerap pil. Apa itu artinya? Jika dirinya punya pil yang cukup, dirinya bisa menaikkan levelnya lagi dan lagi. Kalau begitu, bukankah itu artinya peringkat Suan, Di atau bahkan legendaris Tian? Pikir Kinan penuh dengan kebahagiaan karena jiwa bela diri yang dia dapatkan. Tiba-tiba ada yang menendang pintu kediaman Kinan. Kinan, cepat kau kemari. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku bersikap kasar, teriak orang yang menghancurkan pintu gerbang rumah Kinan. Kinan mengatakan, Qin Xiao, kenapa kau kemari? Qin Xiao mengatakan bahwa dirinya datang untuk alasan sederhana. Dirinya ingin meminta pil pencampuran tubuh Kinan. Kinan, jangan salahkan aku ya. Tapi sekarang kau hanyalah sampah. Percuma kau makan pil itu. Lebih baik kau berikan saja padaku, ucap Qin Xiao mengancam Kinan. Qin Xiao memiliki jiwa bela diri tingkat 3 Huang Pedang Api Biru. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kata Kinan. Qin Xiao ini adalah gambaran orang yang gampangan. Sebelumnya ketika aku masih dikenal sebagai jenius, dia menyukaiku. Dan aku perlakukan dia dengan baik. Tidak disangka, setelah dirinya dicap sebagai sampah, dia langsung memalak pil pencampuran tubuhnya. Dia ini benar-benar bajingan, pikir Kinan mengingat Qin Xiao. Kinan, kalau kau tidak mau menyerahkan pil itu, jangan salahkan aku memakai kekerasan. Meski aku belum berkultivasi, jiwa bela diriku ini tingkat 3 Huang, ucap Qin Xiao penuh kesombongan. Namun Kinan menanggapinya dengan santai. Oh, tidak masalah memberikannya padamu, tapi sudah habis tuh. Jadi, tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Apa kau mau menungguku sampai mengeluarkan pil itu? Kata Kinan kepada Qin Xiao. Qin Xiao yang mendengar ejekan Kinan langsung emosi. Dia mulai menyerang Kinan. Kinan, aku sudah peringatkan kau. Apa kau masih berpikir kalau kau adalah jenius nomor 1 klan Qin? Sadarlah, kau hanya sampah nomor 1 klan Qin. Hari ini akan kutunjukkan perbedaan antara tingkat 1 Huang dan tingkat 3 Huang, ucap Qin Xiao melakukan serangan kepada Kinan. Kinan mengatakan,
Apa kau yakin ingin memaksaku? Kinan langsung mengeluarkan jurus teknik bela diri tingkat rendah, tinju penumbang. Serangan telak dari Kinan membuat Qin Xiao langsung terjatuh akibat kuatnya serangan Kinan. Qin Xiao terkejut dengan keadaan yang terjadi. Bagaimana bisa kau sudah mencapai lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh? Kau hanyalah sampah tingkat huang. Punyaku jiwa bela diri tingkat 3 huang dan belum menerobos. Bagaimana kau sudah menerobos? Ucap Qin Xiao bertanya kepada Kinan karena berhasil dikalahkan Kinan. Namun Kinan langsung mengusir Qin Xiao. Enyahlah. Qin Xiao langsung keluar dari kediaman Kinan. Terlihat Kinan berdiri di depan pintu gerbangnya yang hancur. Sepertinya aku tidak akan bisa berkultivasi hari ini. Kalau aku tidak bisa berkultivasi, maka cukup pergi ke pavilion seni bela diri. Harusnya aku diizinkan untuk memasuki lantai 2 saat ini, pikir Kinan. Pavilion seni bela diri, tempat itu dianggap sebagai tempat keramat oleh klan Qin. Totalnya ada 4 lantai. Lantai pertama teknik bela diri tingkat rendah. Lantai kedua tingkat menengah. Lantai tingkat 3 untuk tingkat lanjut. Untuk lantai 4 dirumorkan sebagai tingkat puncak seni bela diri. Terlihat Kinan sudah memasuki pavilion seni bela diri. Ada tetua yang mengatakan, "Kinan, kenapa kau datang kemari?" Tanyanya kepada Kinan. Kinan mengatakan kepada tetua Yin bahwa dirinya datang untuk memasuki lantai kedua. Namun tetua yang mengatakan kepada Kinan, jangan pikir dirinya akan mengizinkan Kinan masuk karena dirinya dekat. Siapapun itu, orang itu harus sudah memasuki lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh sebelum diizinkan memasuki lantai kedua. Jelas tetua Yin kepada Kinan. Kemudian Kinan mengeluarkan aura kultivasinya di depan tetua Yin. Tetua yang terkejut, kau sudah menerobos ke lapisan pertama. Bagaimana bisa? Kau memiliki jiwa bela diri tingkat 1 huang? Bagaimana bisa kau menerobos? Tanya tetua Yin kepada Kinan. Tanpa basa-basi lagi, Kinan langsung melewati saja tetua Yin. Karena dirinya sudah memenuhi syarat untuk masuk ke pavilion lantai kedua. Terlihat di lantai kedua dari pavilion teknik bela diri, banyak buku yang berjejer dengan rapi. Ketika Kinan sedang memilih buku teknik bela diri, muncul seseorang. Dia berkata, "Kinan, tidak aku sangka sampah sepertimu sudah mencapai lapisan pertama alam pencampuran tubuh. Sepertinya pil pencampuran tubuh cukup efektif," kata Qin Yu. Kakak Qin Xiao, jiwa bela diri tingkat 4 huang, busur es. Salah satu jenius dari klan Qin. Kinan mengatakan bahwa itu benar. Pilnya bagus sekali. Dirinya bahkan bisa menghajar adik bodohnya tadi karena pil itu, kata Kinan penuh dengan senyuman. Qin Yu terkejut dengan perkataan Kinan. Kau mengalahkan adikku. Dengan bangga Kinan mengatakan bahwa itu benar. Menurutnya adik Qin Yu datang tak diundang kemudian merusak pintunya dan mencacinya meskipun dulu mereka berteman. Dia bahkan memalaknya. Jadi sebagai terima kasihnya atas pertemanan mereka, dirinya menghajarnya sedikit, kata Kinan penuh senyum kemenangan. Qin Yu berkata bahwa itu bagus. Jadi kau menghargai hubungan kalian ya? Kinan, tak ada yang salah kalau adiknya meminta pil darimu. Pil itu hanya jadi sia-sia saja untuk sampah sepertimu, ucap Qin Yu kepada Kinan. Namun Kinan dengan santai menanggapi perkataan Qin Yu. Kau dan adikmu benar-benar mirip. Kalian berdua tidak punya malu. Menjijikan. Qin Yu langsung emosi. Apa kau bilang? Katakan lagi, kata Qin Yu emosi dengan perkataan Kinan. Apa kau tuli? Atau kau pura-pura bodoh? Aku baru saja memakimu, ucap Kinan memprovokasi Qin Yu. Karena terbawa emosi, Qin Yu langsung mengeluarkan kekuatan busurnya. Mati kau! Teriak Qin Yu ingin membunuh Kinan. Namun tak lama kemudian tetua yang langsung menghentikannya. Dilarang bertarung di dalam pavilion. Qin Yu, jika kau berani melanggar aturan, kau tidak akan diizinkan memasuki pavilion ini lagi seumur hidupmu. Kata tetua yang memberikan peringatan kepada Qin Yu. Dengan tekanan aura yang diberikan tetua Ying, Qin Yu akhirnya mengikuti perintahnya. Tetua Yi, maafkan aku.
Kau tidak akan melakukan hal ini lagi di pavilion? Kata Kinyu memohon pengampunan kepada tetua Ying. Dengan perasaan penuh emosi dan dendam, Kinyu bergegas meninggalkan Kinan. Anggap saja kau beruntung hari ini. Lain kali kau berhadapan denganku, aku akan mematahkan 4 anggota badanmu, menghancurkan dantianmu dan membuatmu lumpuh, ancam Kinyu kepada Kinan. Namun Kinan tak gentar dengan ancaman Kinyu. Kinan mengancam balik Kinyu. Oh ya, maka aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu. Akan lebih baik jika kau tidak pernah melawanku. Kalau itu terjadi, jangan repot-repot berlutut padaku, karena aku tidak akan memaafkan binatang tidak tahu malu sepertimu. Kata Kinan kepada Kinyu. Kinyu semakin kesal. Kau, awas saja kau nanti, kata Kinyu kepada Kinan. Kinan kemudian kembali kepada buku yang ada di depan mejanya. Kurasa aku akan memeriksa beberapa teknik bela diri sekarang, pikir Kinan mencoba memeriksa beberapa buku yang dilihatnya. Langkah awan, ketika kau memakainya tubuhmu akan seringan awan dan sulit ditangkap. Telapak giok, ketika kau menguasainya, telapak tanganmu akan sekeras batu giok, kebal terhadap api dan air, tak tertembus pedang dan tobat. Satu telapak memiliki kekuatan setara dengan 9 ekor sapi dan 2 harimau. Ujung pedang melayang, teknik tombak pembelah gunung. Kinan menghela nafas. Bela diri tingkat menengah memang tidak bisa disamakan dengan tingkat rendah, tapi tidak ada yang cocok untuknya.